Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama di hari ini untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita akan beribadah kepada Tuhan, kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran juga untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan kita mulai dengan mengangkat pujian, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh ada di hari yang baru ini. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kami memohon tuntunan kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud perkataan firman dalam hidup kami. Maka ini kami Tuhan sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman kita di hari ini terambil dalam kitab Amos, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah bunyi sangkakala untuk introspeksi diri. Sangkakala adalah sejenis alat tiup yang terbuat dari cangkang kerang, ditiup secara berkala atau bunyi berkala. Dahulu bunyi tiupan sangkakala merupakan tanda peringatan bagi umat untuk menaruh perhatian terhadap apa yang akan diperhadapkan bagi mereka. Atau bunyi sangkakala menjadi tanda umat untuk menata kehidupan, bersiap mengadakan perang, mengumpulkan prajurit, bersiap untuk melarikan diri, atau bersiap untuk berdamai. Bahkan tiupan sangkakala menjadi tanda akhir zaman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini mengatakan dengan jelas di ayat yang ke-6, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Nah, di sini jelas kita melihat Nabi Amos menyampaikan bahwa adakah orang-orang tidak gemetar saat mendengar suara bunyi sangkakala yang keras? Dan adakah Tuhan tidak melakukan saat terjadi malapetaka di suatu kota? Bagian ini menyatakan bahwa ada respon dari umat saat mendengar bunyi sangkakala, pun ada respon Tuhan terhadap segala malapetaka yang terjadi. Respon umat untuk bersiap atau menyiapkan diri terhadap segala sesuatu yang akan diperhadapkan dalam hidup, pun segala sesuatu yang akan dilakukan. Nah, bunyi sangkakala sebagai tanda untuk memberitahukan muka seinga kepada umat. Karena itu umat harus peka mendengar dengan baik, sehingga dapat melangkah atau dapat melakukan hal yang baik, yang benar, sesuai dengan tunjuk yang ada. Pun kita melihat dalam bagian bacaan ini ada respon Tuhan terhadap malapetaka yang terjadi, yang menandakan bahwa umat tidak perlu takut, cemas, khawatir menghadapi setiap malapetaka. Karena Tuhan yang berkuasa, Dia yang akan menyatakan kuasanya bagi umat untuk menghadapi malapetaka itu, di mana Ia akan melindungi,
menolong, menuntun, dan membimbing umat dalam menghadapi malapetaka. Pun ia terus mendampingi umat untuk boleh keluar dari malapetaka itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan di hari ini mengajarkan saya bersama dengan saudara-saudara sekalian, bahkan sekaligus mengingatkan kita semua bahwa betapa pentingnya bunyi sangkakala yang diserukan, baik di waktu yang lalu pun di zaman modern yang seperti saat ini. Tentunya diyakini itu menuntun dan mengarahkan kehidupan kita untuk bersiap, menata hidup, membaharui hidup, mengintrospeksi diri, sehingga kita tetap akan dapat melangkah di jalan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan ingatlah, ketika bunyi tiupan sangkakala itu hendak menghentar kita menuju pada malapetaka hidup, jangan takut dan gentar. Karena ada Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita. Dia yang berkuasa akan selalu mendampingi kita dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami ketika kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah belajar firman, kami percaya firman-Mu mengarahkan kami untuk peka mendengar setiap apa yang mau disampaikan bagi kami, sehingga ketika kami akan melangkah dan berjuang, kami terus melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Engkau menolong dan menyertai kami Tuhan dalam mewujudkan kehendak-Mu lewat kebenaran firman di hari ini. Kami memasrahkan perjalanan hidup pribadi, keluarga kami, jemaat, bahkan kehidupan berbangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sehingga apapun yang kami lakukan di hari ini berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami bersyukur bersama mereka yang bersyukur, Tuhan yang melengkapi sukacita mereka, tapi juga kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit, yang menanti uluran tangan kasih Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami bawa doa kami ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.